Yo, what up dong? Saya Dimas Nizar. Hari ini kita sedang berada di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, di mana mahasiswa dan mahasiswi di sini memiliki keragaman bahasa, suku, dan budaya dari berbagai macam daerah di seluruh tanah air kita tercinta. So, kita akan menanyakan pendapat teman-teman, dosen, dan seluruh warga kampus tentang bagaimana sih kesan-kesan mereka menjadi bagian dari kampus multikultural ini. Mau tahu pendapat mereka seperti apa? Yuk, let's go! Boleh minta wattnya sebentar nggak Kak? Nih. Boleh ya? Oke, terima kasih. Sebelumnya ini dengan Kak siapa dan dari mana? Saya Sera dari NTT. Dari NTT. Kak siapa tadi namanya? Sera. Sera ya? Oke, Kak Sera dari NTT. Saya Ella dari NTT. Dari NTT juga Kak Ella. Kemudian kakaknya? Saya Abi Kusno dari NTT juga. Oh, Abi Kusno dari NTT. Oh, kebetulan dari satu daerah ini ya, dari sama-sama NTT ya. Oh gitu, oke. Aku mau tanya nih Kak, menurut Kakak gimana nih kesan-kesannya Kakak selama berkuliah di kampus PGRI Kanjuruhan Malang ini? Kan kita ini kampus multikultural, dari banyak teman-teman Kakak mungkin satu jurusan yang dari daerah lain juga, dari wilayah provinsi lain. Nah, gimana menurut Kakak, apakah solidaritasnya bagus, mereka bisa saling bekerja sama atau gimana Kak? Kalau menurut saya sih cukup bagus juga dari sini karena memang kampus itu sangat baik, apalagi kampus multikultural. Habis itu kalau menurut kakak yang tadi pertanyaannya mengenai saling menghargai dengan suku, ras dan agama itu cukup bagus Kak. Cukup. Mau ditambahkan Kak? Kalau saya sih tambahin sedikit yang telah disampaikan Ella tadi. Kalau kampus multikultural ini kan dia menganut budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Itu kita semua di sini berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama. Dan untuk mempunyai tujuan yang sama kita belajar tentang perbedaan itu. Oke. Supaya kita bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila, ideologi Pancasila. Supaya kita tetap bersatu. Iya. Jadi bisa saling menghargai perbedaan itu tadi ya. Perbedaan bisa saling menghargai. Oke, baik kakak. Kalau kakaknya bagaimana nih Kak? Ya mewakili sama mereka semua tadi. Sama Kak ya. Toleransinya buat. Ya, itu aja. Nyaman ya Kak ya berkuliah di nyaman banget. Kanjuruhan Malang ya Kak? Sekali. Oke, kalau gitu baik. Makasih banyak ya Kak ya. Terima kasih. Oke guys, kita cari partisipan lain untuk kita wawancarai. Kita kakaknya ini. Halo Kak, permisi Kak. Kalau boleh tahu sedang ngapain ini kakak-kakaknya? Ngerjain tugas. Tugas apa Kak? Tes teknik pembuatan perundang-undangan. Oh, jadi dari mahasiswa hukum ini ya, ilmu hukum betul. ya Kak ya. Oh, oke. Kalau boleh tahu dengan Kak siapa dan dari mana? Kalau saya sendiri dengan Mas Markus dari Sumba. Markus dari Sumba. Ya, saya Krisman dari Sulawesi. Kak Krisman dari Sulawesi, kakaknya. Kalau saya Brian dari Maluku. Kak Brian dari Maluku. Kakak? Jo dari Maluku juga. Kak Jo dari Maluku juga, kakaknya. Keke dari Maluku juga. Keke dari Maluku. Oke. Renya dari Flores. Kak siapa? Renya dari Flores. Oke. Nah, kakaknya Suri Kak dari Maluku juga. Kak Suri dari Maluku. Evan Kak dari Maluku juga. Kak Evan dari Maluku ya. Wah, berarti banyak yang dari Maluku ini ya? Iya. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Flores, ada yang dari Sulawesi, bener? Ya, betul. Wah, keren ini. Meskipun dari berbeda-beda daerah, ketika lagi ngerjain tugas bisa saling kerjasama Kak ya. Ya, Nah, gimana nih kesan-kesannya Kakak selama berkuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, yang dimana kampus kita kan kampus multikultural Kak ya? Ya. Gimana menurut Kakak pendapatnya? Ya, kalau menurut saya sih terkait kampus ini kan kampus multikultural. Ya. Jadi kita kuliah ini dipersatukan dengan daerah ada yang dari Flores, ada yang dari Maluku, dan itu sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman dari luar daerah. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin kakaknya?
Oh, kalau dari saya senang berkuliah di Universitas Unikama karena dengan kampus yang slogannya atau ini dengan multikultural yang dimana di dalam Unikama ini berbagai macam mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dan banyak budaya-budaya yang kami dapat dan kami lihat di dalam Unikama ini sendiri. Mungkin dari saya itu saya. Oke, baik, terima kasih kakaknya. Bisa tetap solid kak ya meskipun berbeda-beda kak ya. Siap, tetap. Mantap. Terima kasih. Kalau kakaknya yang cewek-cewek ini gimana nih kak? Ada yang mau memberikan pendapatnya nih kak? Oh, kalau dari saya kurang lebih sama dengan yang telah disampaikan oleh kedua teman saya, di mana karena kampus ini slogannya multikultural, kami senang bisa berada di sini. Kurang lebih bisa bertemu dengan teman-teman yang di luar daerah seperti dari Maluku, dari Sulawesi, dari Sumba. Jadi kita di sini tuh bisa berbaur dengan mereka, saling mengenal satu sama lain, dan juga bisa saling mengetahui budaya dari daerah masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Kak. Baik, terima kasih banyak ya kak ya untuk waktunya. Terima kasih. Dekat dulu, kami bukan dari sini. Oh, bukan dari sini? Kami dari IP, Mas. Oh, salah ya? Oh, sorry. Salah guys, salah target. Ternyata mereka dari kampus lain nih guys, salah. Oke. Untuk masnya ini yang berkuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oke, gimana menurut Mas kesan-kesannya selama berkuliah di kampus multikultural ini, Mas? Satu kata pertama adalah impresif ya, karena di sini itu memang beragam suku, beragam bahasa, beragam latar belakang. Jadi kita nggak hanya dididik untuk mencapai nilai akademis, tetapi juga solidaritas dan kemanusiaan. Itu yang penting. Keren. Begitu, terima kasih banyak Mas ya. Terima kasih. Kanjuruhan Malang sukses selalu. Mantap. Kita akan ke tempat Pak Security untuk menanyakan bagaimana kesan-kesan beliau selama berada di kampus multikultural ini. Pak, nun sewu, permisi ya. Boleh minta waktunya sebentar Bapak? Boleh. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan berprofesi sebagai apa di kampus ini Bapak? Oh, nama saya Saiful, profesi saya sebagai security. Oke, dari Unikama. kampus Unikama ya Bapak. Bagaimana sih cara Bapak untuk mengamankan, membuat situasi menjadi kondusif di kampus ini? Kalau saya mengatasi untuk mengamankan biar gak terjadi musik, satu kita harus cari solusi dengan rendah hati. Mencari solusi dengan rendah hati Pak ya, caranya Pak ya. Oke, baik. Kalau kesan-kesannya Bapak bagaimana selama bekerja di Universitas Kanjuruhan ini Pak? Selama bekerja ke kampus kita kayak seperti belajar juga, belajar dari kita tahu dari suku ini, ciri khasnya ini. Di situ keunggulannya kita lebih tahu juga. Bisa belajar dari perbedaan itu tadi ya Pak? Betul sekali. Betul. Tapi selama ini aman Pak ya? Ya alhamdulillah aman dan kondusif sekali. Bisa mahasiswanya sekarang ya udah ramah-ramah juga, nggak ada yang kelompok-kelompokan, nggak ada. Alhamdulillah aman. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih banyak. Misi Mas. Perkenalkan, nama saya Hendra Pratama Putra Santosa. Saya berasal dari Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang, tepatnya perbatasan Lumajang, Mas. Pertama, saya sangat bersyukur karena saya alhamdulillah S1 sudah saya tempuh di Unikama sendiri, Mas. Saya PPG Praja ditempatkan di Unikama sendiri. Yang saya amati dari kampus Unikama yaitu alhamdulillah di sini merupakan salah satu universitas multikultur, di mana di sini berbagai macam budaya, dari berbagai macam pelosok mahasiswanya, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah saya bisa saling mentolerin antar budaya dan kami saling belajar dengan kebudayaan-kebudayaan sekitar atau luar dari daerah saya sendiri, dan kami juga mengenal orang yang baru dan berbeda. Di
di sini kami juga ada belajar dari situ. Kalau menurut saya kan kita masih ada ideologi kita Pancasila, yang di situ juga ada semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetap satu, dan semua itu sudah dirumuskan di Unikama. Jadi di sini merupakan salah satu kampus multikultur, dan kami saling merangkul satu sama lain dan saling mentolerin berbeda agama dan kebudayaan, dan sebenarnya keberagaman itu sangat luar biasa. Keren Mas ya? Keren, indah ya Mas. Makin banyak warna makin keren. Makin banyak warna, makin banyak pandangan-pandangan baru, makin banyak saudara baru, link baru, dan tentunya pengalaman yang sangat luar biasa. Halo kakak, permisi. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan dari mana? Saya namanya Nadila, asal saya dari Kalimantan Barat. Kak Nadila dari Kalimantan Barat. Kalau kakak? Saya Anastasia dari Kupang, NTT. Oke, Kak Anastasia dari Kupang, NTT ya kak ya? Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kak, kakak agamanya apa nih ya? Saya agama Katolik. Kakak Katolik. Saya juga Katolik. Kakak ini kan lagi berkuliah di Universitas Kanjuruhan PGRI Kanjuruhan Malang, yang dimana dia berlokasi di Jawa. Nah, kebanyakan orang di Pulau Jawa mereka beragama Muslim. Menurut kakak, bagaimana sih toleransi antar agama di wilayah Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini? Apakah kakak bisa beribadah dengan nyaman atau bagaimana nih kak? Menurut saya sendiri, selama saya berkuliah di sini, ketika kami mengadakan suatu acara terkhusus keagamaan begitu, kami merasa nyaman, toleransinya saya rasa sangat tinggi ya, karena dalam menghargai agama orang lain begitu. Oke, jadi menurut kakak toleransinya cukup tinggi ya di sini ya? Oke, bagus sekali kalau begitu. Bagaimana dengan kakak? Ya, kalau menurut saya untuk toleransi keagamaan ya, menurut saya di sini sangat bagus, karena tidak membedakan saya ini agama apa agama kan, tapi kita sama-sama, karena kampus kita kan namanya kampus multikultural ya. Banget, jadi ya kita semua tidak membeda-bedakan tapi kita sama. Jadi saya merasa untuk keagamaan tidak ada masalah. Oke, jadi tidak ada masalah ya kak, bisa nyaman ya kak ya beribadah ya. Oke, baik kalau begitu terima kasih untuk waktunya kakak. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar kak? Saya Winda Putri Pratama dari Prodi PGSD semester 3, asalnya dari Gedangan, Malang Selatan. Betul. Kalau saya udah Fatul Hidayah, sama juga Prodi PGSD sama Kak Winda, tapi asal saya dari Kalipare, Malang. Kalau di Unikama ini banyak orang yang dari luar provinsi gitu. Nah, jadi kan saya tertarik biar temennya itu banyak. Ternyata di dalam kelas ada, jadi dengan teman-teman itu bisa sharing yang saya nggak tahu, kayak wisata, terus adat-adat apa sih yang ada di mereka. Sebenarnya selain itu kelebihannya juga kita bisa jiwa moderasi kita antar agama juga atau antar suku itu bisa terjalin kuat di situ di kelasnya. Nah, di samping itu mungkin seperti yang dikatakan oleh Mbak Winda tadi, kita jadi tahu kayak di sana itu makanan khasnya itu apa, kalau di Jawa namanya apa. Kita bisa bertukar pendapat mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi di kelas gitu. Apalagi yang paling menonjol itu bahasanya ya Kak Rifa. Pak Fahmi ini berprofesi sebagai apa Pak di Universitas Kanjuruhan Malang ini? Oke, saya sebagai dosen Fakultas Hukum, juga sekaligus sebagai Kepala Hubungan Masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana sih tantangan dan kesan-kesan yang Bapak dapatkan selama mengajar di Universitas Kanjuruhan Malang ini, yang dimana Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini sebagai universitas multikultural? Oke, sebenarnya kalau tantangan sih banyak ya. Yang pertama, karena kita sangat beragam di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini, otomatis kita banyak juga menghadapi permasalahan yang menarik. Contohnya, kita nggak bisa membuat sebuah
genre tertentu, tapi semuanya harus melingkup karena di sini tidak hanya dari Jawa saja, tapi dari luar Jawa juga semakin banyak. Nah, disitulah kita mengembang tentang konsep teaching tentang pendidikan di situ, gimana caranya supaya semuanya bisa merangkul dalam satu bahasa. Kadang kan setiap, apalagi kalau maba ya, kalau maba masuk itu otomatis kadang masih terbawa suasana di tempatnya, lingkungannya gitu lah. Kita buat sebuah studi pendidikan yang menarik di kelas gitu. Itu sih itu tantangan sih bagi kita ya. Terus yang kedua, kesan yang menarik adalah semakin kita beragam mengajar dengan dimensi nuansa yang berbeda, itu semakin berwarna. Terutama kita sebagai dosen pengajar ya. Seperti itu, tidak hanya kalau misalnya ini sukanya tempe, yang satu sukanya tahu. Kan ini kan menarik kalau kita jadikan satu. Tempe, tahu, kecap pedas. Mantul banget. Nah, itulah sebenarnya inti dari multikultural yang menjadi pondasi kita di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang itu gitu. Semakin beragam, semakin baik. Cuma begini, yang menjadi mindset kita itu sebenarnya bukan hanya kesukuan, kemudian agama saja, tapi harusnya kita menyangkut semua kebudayaan. Ini yang penting, karena kalau kita ngomong kebudayaan ini kan musik, kadang orang ngomong multikultural, tapi apakah bisa menerima musik underground juga masuk ke kita? Gitu kan gitu. Ini kadang yang tidak bisa, harusnya menjadal secara umum kan gitu. Kadang itu kalau kita, makanya kita akademisi itu kita selalu kritik itu ya seperti itu. Kadang kita gitu, coba kalau musik-musik pop gitu pasti masuk ya. Ayo coba kita tes aja, kita teliti musiknya Slipknot masukkan aja ini. Pasti semua kan, nggak semuanya kan. Nah, makanya itu maksud perbedaan konsep kita dalam multicultural ini seperti apa. Harusnya kan tidak memilih, bahkan ateis pun bisa masuk, bisa nggak kira-kira? Ayo. Itu kan menjadi perbincangan menarik gitu loh. Apakah kita hanya menerima yang beragama, yang tidak beragama tidak diterima, ya kan seperti itu. Justru malah kita menghadirkan multikultural itu yang mungkin tidak mengetahui tentang keberagaman agama, mengetahui, kemudian bisa mencikapi segala perbedaan itu dengan keindahan, tidak dengan emosi sehingga terjadi chaos gitu kan, seperti itu. Makanya itu sangat menarik. Keuntungan kita mendedikasikan kampus ini sebagai sebuah warna multikultural gitu. Semuanya bisa masuk. Kalau bisa jin, setan, semuanya bisa masuk gitu ya. Gitu ya. Itu menurut saya gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi tantangannya tadi dengan semua banyaknya perbedaan itu bagaimana membuat sebuah pengajaran yang menarik Pak ya, yang bisa diterima dari semua lingkungan, mulai dari perbedaan budaya, agama, dan sebagainya. Karena kita memang itu kita sudah saatnya kita merubah mindset. Jadi kalau sudah biasanya gini, anak-anak, kata perbedaan kita sendiri antar akademisi maupun anak-anak di organisasi, aktivis, semuanya mengatakan multikultural itu pasti tergantung apa yang dia baca. Ya kan, dia apa yang dia baca pasti itu mendefinisikan tentang multikultural. Tapi kalau kita scoop secara luas, ya jangan ngomong masalah agama dong, jangan ngomong masalah kesukuan, budaya itu luas kan gitu. Kita sanggup nggak kita menerima definisi itu? Kalau misalnya sanggup, otomatis kampus ini baru pertama, yang lain nggak bisa nerima, kita harusnya bisa nerima apapun itu, ya kan ya itu. Sehingga nanti apa yang menjadi perbedaan yang sangat meruncing di luar itu akan menjadi kesamaan di kita. Apa yang menjadi kesamaan di kita itu nanti menghasilkan sebuah keindahan yang luar biasa, saya gitu. Sehingga nanti visi misinya kampus ini juga akan diwadahi dan diterima masyarakat kan gitu. Karena kalau kita ngomong juga tentang identitas yang terbaru ini, kalau kita menganut kearifan lokal juga kan sangat berbeda. Apa yang menjadi tujuan kita di kampus ini adalah membuat semuanya menjadi general, satu sama lain itu tidak mengerucut tapi bisa sama gitu loh kan gitu. Kesetaraan Pak. Kesetaraan siapapun itu kan gitu, pemikiran apa itu, sehingga apa yang dihasilkan lebih baik gitu. Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak dan jawabannya. Semoga teman-teman bisa mengambil inti dari yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. 1, 2 kata untuk Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Haram menyerah, wajib sampai kaputing. Unikama, bunga. Unikama tuh tempat sekolah yang paling bagus di daerah Malang. Jadi untuk awak yang nak join, yuk
Unikama Poengkos. Unikama mantap. Mampu padu membangun asa. Milo Unikama, Milo Indonesia. Kampus Kama Galaxy. Unikama nih melangkai, tapi kampus ini kok setuju ala arah tuh adi pengaruh rasi warna-warna nih titik pikiran titik kritis ini rak kayak gitu jadi gue suka lah bah kalau dosen-dosen mana nih. Tapi malah sih kampus ini oke menurut gue karena gue timba ilmu sini oke. Semoga Rera Bulantana akan nak bisa merestui kampus ini supaya kampus bisa menjadi kampus yang lebih melakmu untuk kedepannya lah. Semoga nak kampus ini bisa melahirkan putra-putri bangsa yang membangun bangsa ini. Semoga apa yang kau sampaikan ini bermanfaat akhirnya mendelile nah anak lile-lile tapi kalau ini ala nanti asik anak oke.